baik-baik saja. Nah, pagi ini kita mau sekolah minggu lagi. Sudah siap belum? Ya, kita semuanya sudah siap untuk ibadah sekolah minggu online pada pagi ini. Kakak mau semuanya ikut bangkit berdiri ya. Kita mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian seperti wanita meminyaki kakimu. Kita ambil sikap yang baik, tutup mata, lipat tangan, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Dari awal lagi kita angkat pujian ini. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Kita angkat tangan kanan kita semua, katakan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan sampai akhir. Haleluya. Kami mau setia padamu, Tuhan. Amin. Menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Semua matanya ditutup, tangannya dilipat. Nanti Kak Agnes pimpin kita dalam doa. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan, kami masih ada sampai pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memulaikan ibadah kami. Engkau yang memberkati, mulai dari awal ketenangan sampai akhirnya. Biarlah ibadah kami hari ini
pujian yang berkata, ku ingin dengar cerita. Haleluya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita nyanyi pujian itu bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kakak yakin adik-adik sekolah minggu selalu bersukacita, selalu semangat dalam ibadah sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, boleh buka Alkitabnya di dalam Matius 17 ayat 1 sampai 13. Di situ judulnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Adik-adik, siapa di sini pernah jalan-jalan naik gunung? Tunjuk tangan. Kakak juga sama, pernah jalan-jalan naik ke atas gunung. Waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan naik ke atas gunung. Dan Tuhan Yesus berjalan naik ke atas gunung membawa 3 orang muridnya. Berapa orang? 3 orang. Namanya yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pintar adik-adik semua. Ketika mereka sedang berjalan ke atas gunung, tujuan mereka adalah ingin berdoa. Tuhan Yesus ingin berdoa di atas gunung, adik-adik. Siapa di sini suka berdoa? Tunjuk tangan. Kakak yakin adik-adik sekolah minggu semua pasti rajin berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, Tuhan Yesus mengalami perubahan tubuh yang sangat luar biasa. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya putih bersih seperti terang. Ada ayatnya di ayat yang kedua, kita baca ya sama-sama. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersih seperti terang. Adik-adik, di sini Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus bukan manusia biasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memiliki tubuh kemuliaan. Peristiwa di atas gunung itu membuktikan
menunjukkan siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Saat Tuhan Yesus sedang nampak berkilau, muncullah dua orang, yaitu Nabi Musa dan Nabi Elia berada bersama Tuhan Yesus berbicara dalam tubuh kemuliaan. Adik-adik, ada yang tahu kenapa ada Nabi Elia dan Nabi Musa? Nabi Elia dan Nabi Musa adalah perwakilan orang atau nabi yang pernah diutus oleh Tuhan untuk menjadi perantara kepada manusia. Elia dan Musa adalah nabi yang dipilih Tuhan untuk menasihati bangsa Israel yang suka berbuat jahat dan suka melawan Allah. Melihat kejadian itu, salah satu murid Yesus, Petrus, tercengang, kagum melihat sosok kemuliaan daripada Tuhan Yesus, Nabi Elia, dan Nabi Musa. Saking senangnya Petrus menawarkan diri kepada Tuhan Yesus untuk membuatkan kemah atau tempat peristirahatan untuk Tuhan Yesus, Nabi Elia, dan Nabi Musa. Tapi adik-adik, ketika itu Petrus sedang berbicara kepada Tuhan Yesus, tiba-tiba Yesus, Musa, dan Elia tertutup oleh awan. Dan dari awan itu terdengar suara. Suaranya ada di ayat 5, kita baca sama-sama ya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dan ketika mendengar suara itu, Petrus sangat ketakutan. Murid-murid Tuhan Yesus sangat ketakutan. Dan akhirnya mereka tersungkur. Tapi apa adik-adik? Tuhan Yesus datang menghampiri Petrus. Tuhan Yesus mengangkat kepala Petrus dan berkata, berdirilah, jangan takut. Kata Tuhan Yesus begitu kepada murid-murid. Ketika Tuhan Yesus sudah turun dari gunung bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar jangan memberitahu siapapun juga tentang kejadian yang telah mereka lihat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ingin murid-muridnya menjadi saksi di mana Tuhan Yesus nanti akan melakukan sesuatu yang lebih dahsyat lagi, yaitu Tuhan Yesus akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi inti firman Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tuhan Yesus bukan manusia biasa. Tuhan Yesus memiliki tubuh kemuliaan dan kekuatan yang luar biasa. Tuhan Yesus bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus bisa menolong kita semua, menyertai kita semua. Bahkan Tuhan Yesus juga yang akan menyelamatkan kita semua. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati adik-adik semua. God bless you. Mari adik-adik, kita bersatu hati, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami juga sudah menaikkan pujian kami, persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah itu semua menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati kami, berikan kesehatan, kekuatan, kepintaran, kecerdasan, hikmat marifat yang daripada Tuhan, agar kami semua bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran, terlebih anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati kedua orang tua kami, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, usaha pencarian orang tua kami, biar Tuhan Yesus jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.